Pemerintah membuka sinyal menaikkan gaji kepala daerah. Langkahnya dengan merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah berlaku selama 26 tahun. Sinyal tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri dan sejumlah asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 30 Juli 2026. Menurut Tito, peraturan pemerintah atau PP nomor 109 tahun 2000 yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah memang sudah layak dievaluasi karena telah berusia lebih dari 2 dekade. Bukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah kita berani untuk menyerahkan seluruh urusan pemerintahan, memperkuat kepada sosok pemimpin yang mungkin kapabilitasnya dipertanyakan, integritasnya juga mungkin tidak memuaskan masyarakat. Kita pukul rata se-Indonesia seperti itu. Nah, saya tidak menampilkan banyak kepala daerah yang bagus, yang pintar, yang pengalaman jam terbangnya tinggi, lulusan Senayan juga banyak. Mungkin banyak yang bagus-bagus. Tapi kita tidak menutup mata yang tadi yang kurang juga banyak. Nah, apa kita berani menyerahkan kewenangan itu? Oleh karena itu ini yang memerlukan kita mencari formula. Mungkin salah satunya bagaimana memperkuat sekolah partai misalnya untuk kaderisasi pemimpin. Setelah itu kalau sudah terpilih mungkin dibuatkan kursus mungkin per 6 bulan mungkin. Untuk kami siap untuk kalau memang untuk ditugas disepakati di IPDN kita bisa lakukan atau di LAN juga bisa dilakukan atau lembaga lain punya pemerintah untuk memperkuat kemampuan manajemen dan teknis mereka agar enggak dibohong-bohongin oleh bawahannya yang jam terbangnya udah lama juga gitu. Nah ini melihat tantangan-tantangan ini kami menganggap bahwa para teman-teman kepala daerah ini menurut kami ini memang harus diberikan instrumen untuk memperkuat mereka mampu melaksanakan semua beban kerja baik karena undang-undang ataupun karena situasi lapangan di daerah masing-masing yang berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, salah satu instrumen itulah instrumen tentunya keuangan, ya. Baik dalam rangka untuk kegiatan operasionalnya maupun juga untuk rakyat, termasuk juga untuk dukungan operasional yang bersangkutan yang kita sebut misalnya renominasi gitu. Nanti kan kami jelaskan sini. Nah, kami lihat bahwa dari segi keuangan kepala daerah ini masih mengandalkan pada PP nomor 59 2000. Ada gaji pokok. Gaji pokok gubernur, saya nggak tahu apakah publik sudah memahami. Berdasarkan PP ini gaji gubernur 3 juta per bulan. Wakil gubernur 2,4 juta. Bupati wali kota 2,1 juta dan ada 1,8 juta untuk wakil bupati dan wakil wali kota. Tapi ada tunjangan jabatan. Di antaranya adalah 5,4 juta untuk gubernur, 4,3 juta wakil gubernur. Bupati wali kota 3,7 juta. Wakil bupati, wakil wali kota 3,2 juta. Ada lagi tunjangan tapi tunjangan suami istri anak. Kemudian ada lagi sarana prasarana dan biaya operasional. Kemudian di antaranya disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas. Termasuk biaya pemeliharaannya. Kemudian juga ada biaya untuk perjalanan dinas. Biaya untuk pemeliharaan kesehatan. Biaya penunjang operasional ini yang kita sebut yang akan menjadi titik kritikal nih, BPO, yaitu biaya penunjang operasional. Nah, biaya penunjang operasional ini
ini apa digunakan dalam rangka untuk kegiatan operasional. Di dalam PP ini tidak diaturnya mengenai batas maksimal yaitu 1,75% sampai dengan 0,15% per tahun untuk pemerintah provinsi. Untuk kabupaten dan kota 3% sampai dengan 0,15% per tahun sesuai dengan klasifikasi PAD-nya. Ini sebagaimana pada layar. Dan kemudian aturan mengenai cara bertanggungjawabannya tidak dijelaskan dalam PP, sehingga tergantung pembuat perda atau perkada masing-masing. Hampir sebagian besar, 80% dari angka itu, ya, itu pertanggungjawabannya lamsam, artinya cukup tanda tangan saja kepala daerahnya. Dan kemudian 20% at cost, artinya harus disertakan dengan bukti-bukti kwitansi digunakan buat apa. Nah, kalau kita melihat kenapa berdasarkan PAD, karena dibuat klaster seperti ini, karena PAD memang berbeda-beda. Tadi ada daerah seperti Malaka, hanya 9% ada dari APBD. Badung, Kabupaten Badung, Bali, 92 atau 93% PAD-nya. Jadi kalau di-flatkan semua satu Indonesia, prosentase dari PAD ini untuk belanja penunjang operasional, maka nanti yang PAD-nya besar akan dapat besar sekali, sehingga nggak adil mungkin. Nah, dibuatlah secara grading seperti ini. Kemudian ada lagi insentif pemungutan pajak dan retribusi. Ini PP-nya nomor 69 tahun 2010. Ya. Yang diberikan jika mencapai target kinerja. Nah, ini bisa ngunci nih. Artinya tidak semua flat begitu aja, tapi jika dapat diberikan sekali lagi upah pungut kalau seandainya dia bisa mencapai target kinerja. Tujuannya adalah agar kepala daerah termotivasi untuk menaikkan, mencari creative financing, mencari pendapatan dari PAD yang itu implikasinya nanti akan memberikan pendapatan bagi dirinya, tapi juga menguntungkan masyarakat karena begitu PAD naik, otomatis APBD naik untuk kepentingan masyarakat. Gitu. Ini win-win. Nah, kemudian belum lagi dari insentif dalam rangka pengelolaan barang milik daerah BMD yang misalnya disewakan gitu. Ini juga ada insentif tersendiri. Dan yang terakhir adalah hak pensiun. Nah, ini kira-kira apa beberapa hak-hak selangi kedudukan keuangan yang diterima oleh kepala daerah. Memang kelihatan gaji pokoknya rendah, tapi ada tambahan-tambahan yang cukup beragam. Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan kinerjanya. Kalau kinerjanya dianggap bagus dengan 7 indikator misalnya yang dinilai oleh Kemendagri atau mungkin ditambah dengan yang lain, instansi lain seperti BPKP dianggap kinerja terpenuhi, maka besaran belanja operasional atau mungkin ada istilah baru, skema baru, dana operasional misalnya, bisa saja tapi tidak diberikan begitu saja, tapi ada penilaian kinerjanya. Yang terpenuhi kinerja diberikan reward, yang nggak terpenuhi kinerja ya rewardnya perlu
perlu untuk dipertimbangkan juga gitu kira-kira. Saya ulangi, setelah mendengar penjelasan Menteri Dalam Negeri dan jajaran pandangan Apkasi, Apeksi, dan Aswakada, Komisi 2 DPR RI menyimpulkan satu. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 sebagai upaya mewujudkan sistem renumerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih adil, proporsional dan berbasis capaian kinerja dengan mempertimbangkan peningkatan kompleksitas tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah, perkembangan tata kelola pemerintahan, indeks kemahalan daerah, serta kemampuan fiskal daerah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Diperbaiki itu bukan renumerasi. Kang Bima kelihatan biasa membimbing disertasi. Renumerasi. Ini apa? Memang remun ya? Memang remun nggak Anda? Remun itu hak keuangan. Kalau renum itu perhitungan katanya gitu. Dicek betul-betul, betul ya?